Nastamir al-yauma akmaltu minal maf'ul fi, ya. Maf'ul fi dzaraf, ya. Contoh dari maf'ul fi adalah al-yauma akmaltu. Kita cari maf'ul fi itu kan ada dua, ya, dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Kita cari mana yang kata yang menunjukkan arti keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Ada nggak di sini? Tapi nampaknya di sini yang ada adalah keterangan waktu, ya. Nah, di sini ada al-yauma, ya. Oke, ya, nggak tahu ini al-yauma atau al-yaumu gitu, ya. Ini syahrul Ramadan atau syahra Ramadan, ya. Yauman, kali ini jelas yauman, ya. Ini asyahrul haramu, asyahru bisyahri. Nah, kira-kira ini semua kan kata menunjukkan waktu, ya. Hari, bulan Ramadan, hari, bulan gitu, ya. Tinggal mana yang ini posisinya, kedudukannya sebagai maf'ul fi, ya. Ya, kalau dia sebagai maf'ul fi kan kita wajib baca apa? Nasab, ya kan? Nasab. Nah, tinggal kita lihat sekarang, kita cek, ya. Al-yauma. Kalau kita baca Al-Quran sih lihat ini al-yauma, ya. Maka berarti sangat mungkin ini apa? Dzaraf, ya, maf'ul fi. Lakum akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Syahrul Ramadan alladzi, ini jelas, ya. Kalau menurut Al-Quran kan syahrul Ramadan, ya. Berarti dia dibaca rafa, berarti bukan. Wattaqu yauman. Nah, yauman, apakah yauman di sini dia dibaca nasab, tapi apakah dia sebagai maf'ul fi atau bukan, kan gitu, ya. Karena dalam dzaraf zaman itu kan ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif, ya. Yang ghairu mutasarrif, yang mutasarrif itu dia kata yang dia bisa sebagai maf'ul fi, bisa juga selain maf'ul fi, sebagai fa'il, sebagai mubtada, ya, atau sebagai yang lain gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini yauman itu dia kata sebelumnya wattaku dan takutlah yauman ing. Nah, berarti kan maf'ul fi. Takutlah pada sebuah hari, takutlah suatu hari, ya, pada satu hari gitu, ya. Maksudnya pada satu hari bukan waktu, ya, tetapi objek, ya. Ingatlah sebuah hari. Nah, itu. Takutlah sebuah hari, ya, pada sebuah hari gitu, ya. La tajzi nafsun, di mana seseorang itu tidak bisa memberikan apa? Balasan. Gitu, ya. Tuh, berarti ini apa? Objek maf'ul bi, bukan apa? Maf'ul fi. Asyahrul haramu bisyaril harami, jelas kalau ini bacaannya rofa kan bukan apa? Maf'ul fi. Maka jawabannya adalah yang pertama, al-yauma. Ini, ya. Kemudian hal. Misal hal mufrad, contoh hal mufrad, ya. Ciri hal itu apa? Ciri yang paling gampang diidentifikasi adalah bentuknya itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, ya, atau sifat, isim sifat musyabbihah itu, ya. Nah, maka dia mengikuti pola itu. Nah, kita cari di sini mana? Ra'aitul walada qa'iman. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, bentuknya ini sepertinya benar yang pertama, qa'iman, qa'imun, ya kan? Fa huwa fa'ilun, isim fa'il. Yang kedua, yakumu. Memang ada hal yang berupa jumlah, tapi yang kita tanya ini hal mufrad. Ya, berarti ini meskipun ini hal jumlah tapi bukan masuk ini. Yang ditanyakan hal mufrad. Kemudian ada qiyaman. Nah, qiyaman ini kan masdar. Bukan apa? Bukan isim fa'il, ya. Yang menjadi kriteria apa? Hal gitu, ya. Meskipun ada juga yang tidak berupa isim fa'il gitu, ya. Tapi itu kan yang paling sering dijumpai, yang paling mudah untuk mengidentifikasi. Ra'aitu al-walada al-qa'ima. Ini memang bentuknya isim fa'il, tapi ini lebih pas menjadi apa? Na'at, karena sama-sama ada alnya, sama-sama ma'rifatnya. Ya, kalau ini kan nakirah qa'iman. Ra'aitu, saya melihat al-walada anak al-qa'ima kang ngadeg. Nah, kan begitu. Kalau ini qa'iman halih ngadeg, kan begitu, ya.
Nah, maka jawabnya adalah ini qaiman yang pertama ini ya. Oke. Minal maf'ul ma'ah. Contoh dari maf'ul ma'ah yang mana? Maf'ul ma'ah itu cirinya adalah wawu ya, ada wawu ma'iyah. Kita cari ta'awana. Ta'awana ini ya. Ta'awana ra'isumna wa. Ya. Apakah wawu yang ini? Ya. Ataukah yakumul waladu min naumi wa ummuhu yashtari, apakah wawu yang ini ataukah namatus walaila ya, apakah ja'a Isa wa Musa. Nah, kita harus cek masing-masing wawu ini ya. Kalau ingin yang lebih cepat ya, maka kita cari kita cek yang setelah wawu dan sebelum wawu. Nah, maksudnya gimana? Ini wal mujtama dengan ini kan wawu ini menyambungkan al mujtama dengan ro'isul jumhuriyah kan? Itu kan berarti satu apa? Satu apa ya? Sama-sama inilah jenisnya gitu ya. Masyarakat dan pemimpin. Ini al waladu wa ummuhu. Kalau kita lihat ini kan antara al walad dengan umun. Ini kan juga sama kan ya, maksudnya sama-sama jenis orang ya. Ini kita lihat antara al-lail dengan atifel. Al-lail itu malam, bukan orang ya. Atifel ini anak. Maka sangat mungkin yang begini ini yang apa? Yang ma'iyah ya. Tapi bukan berarti seperti ini semuanya, bukan. Ini kan untuk memudahkan saja gitu ya. Kalau ini ya, Musa dan Isa. Nah, ini kan sama-sama satu apa jenis ya, sama satu jenis ya. Ini bisa saja sebagai wawu ma'iyah, tergantung apa makna nanti yang bisa kita cek di sini. Nah, itu tadi kan yang saya sampaikan yang paling mudah, yang paling cepat ya. Maka sangat mungkin adalah ini. Nah, sekarang tinggal kita apa? Cek ya masing-masing. Misalnya ta'awana ra'isul jumhuriyah wal mujtama. Kalau kita nggak tahu artinya gimana, Ustaz? Ya kalau kita nggak tahu artinya, ya itu tadi salah satunya. Ya, cek antara kata setelah dan sebelumnya. Nah, kalau itu memang harus tahu artinya. Ya, kalau nggak tahu artinya juga kita nggak bisa dengan mudah mengidentifikasi, gitu ya. Minimal itu antara setelah dan sebelum wawu. Ya, nah, al mujtama dan rois kan itu kan tahu lah artinya ya. Nah, ini juga sama al-walad dengan umun ya, sama-sama. Kalau ini kan beda, ini anak, ini malam, sangat mungkin ini jawabannya. Nah, tinggal kemudian kalau tahu artinya ya coba didalami ya. Ta'awana ini fi'il yang menunjukkan saling. Lah kalau dia menunjukkan saling, maka dua kata ini menjadi apa? Fa'il kedua-duanya, saling bekerja sama, soporo isu jumhuriyah dan mujtama. Berarti kan dia wawunya wawu ataf. Karena ini sama-sama sebagai fa'il, saling bekerja sama. Membutuhkan dua fa'il. Kalau ini yakumul waladu min wa ummuhu. Kalau ini kita lihat yakumu al waladu, anak yakumu min naum, bangun tidur ya. Wa ummuhu yashtari ya. Jadi ini wawunya adalah wawu apa? Hal. Anak bangun tidur ya, ibunya sedang apa? Membeli makanan. Wawunya wawu hal. Ya. Itu. Tahu dari mana wawunya wawu hal? Ya, hubungan antara sebelumnya dengan setelahnya. Ya. Karena kalau dibuat ini sebagai wawu ataf tidak bisa. Karena wawu ataf itu kan kecuali kalau misalnya begini, ininya nggak ada, seandainya yastarinya nggak ada itu mungkin saja ya. Tapi ini kan terkait dengan kata setelahnya, wa ummu yastari gitu. Ini khabarnya, berarti ini kan jumlah sendiri. Nah, ini jumlah menghubungkan dengan jumlah sebelumnya, maka sangat mungkin itu adalah hal ya. Nah, kalau ini tidur anak wal laila bersama malam dan malam kan tidak mungkin anak dengan malam tidur. Nah, berarti ini wawu ma'iyah bersamaan dengan waktu malam.
Nah, kalau ini ja'a Isa wa Musa ini bisa saja sebagai apa? Waw ma'iyah, asalkan setelahnya ini dilihat. Kalau ini ba'dahu kan berarti tidak menunjukkan bersama-sama wong setelahnya. Tapi kalau misalnya ini wa Musa titik gitu ya, maka bisa saja dibaca sebagai waw ma'iyah. Apalagi kalau misalnya di sini ma'an, oh jelas. Ya. Atau fi nafsil waktu, iya. Bisa ini sebagai waw ma'iyah. Ya. Nah, maka jawabannya adalah ini. Ya. Oke. Kemudian misalu kam. Contoh kam lit tamyiz yang manakah ini? Kam yauman, kam umruka, kam min talibin la ya'lamu haqiqatal ilmi illa qalil. Kam arkanul wudu. Nah, manakah di antara kam ini yang menjadi apa? Tamyiz, ya. Nah, kam lit tamyiz ini adalah kam istifham ya. Kam itu kan ada dua, kam untuk bertanya dan kam yang ikhbar, khobariyah. Nah, kam bertanya itu pun sebenarnya ada yang diposisikan dia setelahnya menjadi tamyiz, ada yang tidak. Misalnya kam yauman. Kalau dari fisiknya ini sebenarnya yang ini kan kam yauman ini jelas nasab. Maka ya sangat mungkin ini. Kam umruka, berapa umurmu, ini kan dibaca umruka bukan umroka. Maka ini berarti bukan ya. Kam min talibin. Nah, kalau ini cirinya ada kam kok setelah itu min, biasanya apa? Khobar, kam khobariyah. Banyak siswa yang tidak tahu, ya, pirang-pirang, nah gitu terjemahannya. Kalau ini kam arkanul wudu, ini ya sama dengan kam umruka, berapa kam iku piro arkanul wudu utawi khobar mubtada ini ya, mubtada khobar. Berarti jawabannya yang pertama, itu ya. Kemudian hadarul mudarrisun illa mudarris an-nahwu al mustasna minhu. Jadi dalam istisna itu ada adatul istisna, alat untuk apa? Mustasna, ada mustasnanya, ada mustasna minhu gitu ya. Nah, illa ini ada adatul istisna, mudarris ini adalah apa? Mustasna, mustasna minhu yang sebelum illa. Nah, maka jawabannya adalah al-mudarrisun. Jadi sekali lagi dalam istisna itu ada 3 rukun ya kan, ada adatul istisna, alat untuk istisna, ada mustasna yang dikecualikan setelah ilah, mustasna namanya, ada mustasna minhu yang menjadi kelompok yang dari situ kemudian kata setelahnya dikecualikan ya. Semua guru datang kecuali guru nahwu misalnya gitu. Berarti kan ini yang dikecualikan, ini kelompok ya dari yang menjadi asal pengecualian itu ya. Maka jawabnya adalah al-mudarrisun ya, mustasna minhu ini namanya. Oke.